Bab 309. Saat ini, pemegang kekuatan Huaxia juga tidak punya pilihan. Chen Ye adalah orang yang sangat dia optimis. Dia bahkan menempatkan semua taruhan pada pemuda ini. Dia tahu pola Huaxia lebih baik daripada siapapun, dan dia tahu Zheng Renjue dari Biro Umum Seni Bela Diri Tiongkok lebih baik. Zheng Renjue masih sedikit masuk akal, tetapi jika Zheng Yi mati, rasa proporsinya akan hilang sepenuhnya. Ketika menjadi singa yang mengaum, itu akan menjadi bencana di Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi di Tiongkok aneh dan berubah-ubah, dan dunia seni bela diri cenderung kacau. Jika Chen Ye membunuh Zheng Yi kali ini, maka administrasi umum seni bela diri Tiongkok akan memulai perang total dengan Chen Ye. Pertempuran ini, apapun hasilnya, merupakan kerugian besar bagi Huaxia. Karena itu, dia akan menghentikan Chen Ye dengan cara apapun. Pada saat ini, mata Chen Ye bersinar dengan tekad. Meskipun Zheng Yi pantas dikutuk, dibandingkan dengan Raja Naga di ibu kota yang membunuhnya di Unhu Villa, dia tidak layak disebut. Sia-sia, dia bisa membunuh kapan saja. Dia keluar dari Kunlun Su begitu lama, hanya untuk membalas dendam, tetapi dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menyentuh berita tentang Raja Naga. Saat ini, kondisi lelaki tua di telepon adalah satu-satunya kemungkinan. Chen Ye merenung selama beberapa detik, dan sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia mengumpulkan 5 jarinya dan melemparkan Zheng Yi, yang berada di ambang kematian, ke tanah. Tubuh Zheng Yi lemas, bang. Dampak yang kuat membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Beberapa tulangnya benar-benar hancur. Dia bernapas berat. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada momen ketika dia sangat ingin bernafas. Dari sudut matanya, dia melihat pemuda yang dingin dan sombong di depannya. Rasa takut menyelimuti seluruh tubuh. Tanpa 2 panggilan itu, dia akan mati. Pada saat kritis ini, dia menemukan bahwa basis kultivasi di tubuhnya telah hilang. Benar-benar tidak berguna. Tidak ada kekuatan di anggota badan, dan perasaan ini tak tertahankan untuk mati. Tepat ketika jantungnya berdebar, berlututlah. Dalam keheningan yang mati, Chen Ye meminumnya, suaranya tidak keras, tetapi dia penuh dengan keraguan. Mata Zheng Yi melebar sangat ekstrim ketika dia mendengar 2 kata ini. Dia bahkan tidak berlutut ayahnya, jadi dia benar-benar ingin berlutut di depannya. Meskipun dia melawan, pada kenyataannya, hatinya gemetar ketakutan, lututnya ditekuk, dan dia menyesuaikan posturnya. Plop! Sebuah suara. Berlutut langsung di depan Chen Ye. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Panggilan telepon itu hanya menyelamatkannya sementara, dan iblis di depannya bisa berubah pikiran. Pikiran kapan saja. Pada saat ini, aura Chen Ye memenuhi penonton. Dia ingin Zheng Yi sangat takut, meskipun metode ini dapat membuatnya hidup, itu membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Diam dalam bayang-bayang dan mimpi buruk seumur hidup, ini adalah harga dari menyinggung dia. Aura pembantaiannya terus bergerak ke arah Zheng Yi, dan lolongan naga rendah terdengar. Zheng Yi merasa ada hantu naga darah di depannya, sangat samar, hanya dia yang bisa melihatnya. Mata pihak lain sangat dingin, membuat orang berdebar-debar dan ketakutan. Apa ini? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menemukan bahwa naga darah sudah naik ke atasnya. Jahat sampai ekstrim. Dia bahkan merasa bahwa dia berada di lava saat ini, dan perasaan ini sangat menyakitkan. Pantatnya benar-benar basah. Takut kencing. Pria dari Zhongnanhai secara alami melihat adegan ini dari video, dan dia menghela nafas. Chen Ye, hampir sampai, mungkin ada kecelakaan jika kamu melangkah lebih jauh. Chen Ye mendengus dingin, menatap Zheng Yi yang hampir gila, dan berkata ke telepon, "Oke, sekarang kamu bisa memberitahuku identitas orang itu, aku tidak akan membunuhnya." Chen Ye, apa perbedaan antara kamu dan membunuhnya? Jika Zheng Renjue melihat adegan ini, dia tidak akan berterima kasih padamu. Suara lelaki tua itu terdengar. Sudut mulut Chen Ye menguraikan busur dingin, saya juga tidak membutuhkan rasa terima kasih Zheng Renjue, katakan saja, saya hanya peduli dengan jawabannya. Ada jeda di ujung telepon yang lain, dan setelah waktu yang tidak diketahui, beberapa kata diucapkan di ujung telepon yang lain. Dunia seni bela diri Cina, Lin Juelong, dia sekarang adalah kepala keluarga Lin. Ini adalah jawaban yang aku janjikan padamu. Aku tahu kamu ingin membalas dendam, tetapi keluarga Lin melihat seluruh Tiongkok dan dunia seni bela diri. Mereka semua adalah keluarga tingkat atas, dan mereka ada seperti tuan. Belum lagi dia adalah penguasa keluarga Lin. Kekuatanmu saat ini tidak mungkin dipertahankan. Kamu belum bisa menyentuh level itu. Ketika kamu memenuhi syarat untuk menyentuh level itu, kamu secara alami akan mengerti. Juga, saya mungkin juga memberitahu Anda satu hal lagi. Keluarga Jiang di belakang ibumu tidak biasa. Ini adalah salah satu keluarga teratas di dunia seni bela diri Tiongkok, tetapi bahkan keluarga Jiang mungkin tidak berani menyentuh Lin Juelong. Ini adalah pengingat bagi Anda, saya harap Anda akan mendengarkannya.
Telepon ditutup. Chen Yi jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Lin Juelong adalah naga ibu kota itu? Hayashi. Ya. Jika pria dari Zongnanhai tidak menutup telepon, dia juga ingin bertanya tentang keluarga ketiga yang terlibat di Unhu Villa. Saat itu, embusan angin menerpa. Chen Yi melihat bayangan hitam jatuh dari langit, dan dengan 5 jari, dia langsung meraih Zheng Yi yang sedang cekikikan. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah. Zheng Xiao. Tuan memintaku untuk datang. Denganku, tidak ada yang berani menyentuhmu. Zheng Yi disebutkan langsung olehnya. Pria tua berjubah itu melirik Zheng Yi, dan dia menemukan bahwa dia telah disiksa tanpa bisa dikenali. Pihak lain bahkan mengulurkan tangannya untuk menggambar lingkaran di dada lelaki tua itu dan berkata, "Wow, kamu juga memiliki naga di tanganmu." Dada. Pria tua berjubah itu mengerutkan kening, dan sebuah pisau digantung di leher Zheng Yi. Zheng Yi mengalami koma di tempat. Pria tua berjubah itu berdiri Zheng Yi dan menatap Chen Ye. "Chen Ye, saya telah mendengar nama Anda berkali-kali. Jika ada yang salah dengan Zheng Xiao kali ini, Biro Seni Bela Diri Huaxia tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Saya menyarankan Anda untuk tidak melangkah ke ibu kota dalam kehidupan ini, jika tidak, Anda akan memahami rasa sakit kematian dan siksaan." Chen Ye tersenyum, dan matanya sudah memperhatikan bahwa Lei Shui, Ying Qing dan yang lainnya sedang berlari ke sisi ini. Dia berkata dengan ringan kepada lelaki tua itu, "Jangan khawatir, saya akan datang ke ibu kota dalam beberapa hari, dan kemudian saya akan datang ke Biro Umum Seni Bela Diri Huaxia untuk melihat." Pria tua berjubah itu mengecilkan matanya, mendengus dingin, dan menyapu Zheng Yi ke satu sisi. Kecepatannya sangat cepat. Dia awalnya ingin membunuh Chen Ye, dan dia juga memenuhi syarat untuk membunuh dengan kekuatannya. Tapi untuk beberapa alasan, dia merasakan bahaya dari Chen Ye. Perasaan ini sangat kuat, seolah-olah selama dia menembak, dia pasti akan mati. Demi keamanan, lebih baik membawa Zheng Xiao pergi dulu. Chen Ye ini mengungkapkan keanehan di mana-mana. Setelah orang tua dan Zheng Yi pergi, Lei Shui dan Ying Qing datang ke Chen Ye. "Tuan Ye, kalau begitu Zheng Yi tidak mati, kan?" Lei Shui berkata dengan penuh semangat. Mata Chen Ye cerah, dapat dikatakan bahwa dia sudah mati, atau dapat dikatakan bahwa dia tidak mati. Lei Shui terkejut, ekspresinya sangat aneh. Namun, menilai dari tanda-tanda barusan, hal-hal seharusnya tidak mencapai tingkat yang sangat serius. Bab 310. Lei Shui mengambil dokumen dari Ying Qing dan menyerahkannya langsung kepada Chen Ye, berkata, "Tuan Ye, ini adalah hasil dari penyelidikan ini. Seperti yang kami harapkan, hal-hal ini dapat digunakan sebagai bukti. Opini publik juga untuk sementara dikendalikan." Tanpa diduga, banyak dari mereka yang menggunakan obat itu telah maju untuk berbicara mewakili grup Tianzheng, dan bahkan teori konspirasi telah terlibat, mengatakan bahwa ini dirancang oleh pesaing grup Tianzheng. Tapi yang paling penting saat ini adalah orang-orang di unit perawatan intensif. Orang-orang ini sebenarnya tidak bersalah. Dokter kuncinya tidak berdaya sama sekali. Saya tidak tahu Tuan Ye. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye mengangguk dan memerintahkan, "Bawa aku ke rumah sakit." "Ya, Tuan Ye." Chen Ye tidak ingin peduli dengan kelompok orang ini, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, kelompok orang ini hanya menodongkan senjata tanpa alasan, dan masalahnya kurang lebih terkait dengan dirinya sendiri. Biro Seni Bela Diri Huaxia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. 20 menit kemudian, Chen Ye tiba di lantai 7 rumah sakit kedua provinsi Jiangnan. Berdiri di depan salah satu pasien, dia melihat masalahnya secara sekilas. Satu kesamaan yang dimiliki pasien ini adalah bintik hitam di tengah dahi mereka. Itu terlihat seperti tahi lalat, tetapi sebenarnya itu adalah trik sulap. Kendalikan pikiran dan hati mereka. Buat mereka tampak setengah mati. Jika ini berlangsung selama 1 atau 2 hari, itu tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi tubuh manusia, tetapi jika itu berlangsung selama lebih dari 3 hari, itu pasti akan menyebabkan kematian otak. Pada saat itu, Daluo Jinxian juga akan sulit diselamatkan. Biro Seni Bela Diri Huaxia telah bertindak terlalu jauh kali ini. Chen Ye menyerahkan solusi kepada Lei Shui dan Ying Qing, dan meminta mereka untuk pergi ke rumah sakit lain untuk menyelamatkan orang. Bagaimanapun, tidak hanya provinsi Jiangnan yang pecah, tetapi masalah terjadi di semua bagian negara. Untungnya, metode Cheraking tidak terlalu sulit, selama beberapa orang dengan seni bela diri kuno dapat melakukannya. 3 jam kemudian, pasien yang mengalami kecelakaan bangun satu demi satu. Pada saat yang sama, semua orang mengungkapkan bahwa kecelakaan mereka bukan karena mereka minum obat dari grup Tianzheng. Sebelum kecelakaan, mereka semua melihat seorang pria mengenakan topeng. Semuanya sudah jelas. Long Hun bahkan menyerahkan beberapa bukti kuat dan tersangka ke kantor polisi Jiangnan. Setelah laporan polisi, gejolak grup Tianzheng telah sepenuhnya stabil. Meskipun dampak gejolak ini cukup besar, setelah semuanya diklarifikasi, produk Tianzheng Group bahkan lebih dicari.
Semua orang tahu betul mengapa grup Tiansheng dibingkai seperti ini. Ini sepenuhnya karena barang-barang grup Tiansheng luar biasa. Mereka yang tidak memperhatikan produk Tiansheng Group juga diam-diam menandai situs web resmi, dan bahkan mengatur jam alarm, siap untuk mengambil produk 3 hari kemudian. Semuanya adalah berkah tersembunyi. Pada saat yang sama, di ibu kota, Administrasi Umum Seni Bela Diri Tiongkok. Zheng Renjue memandang Zheng Yi yang hampir mengalami keterbelakangan mental di depannya, ekspresinya sangat suram. Seorang dokter jenius dari Administrasi Umum Seni Bela Diri Tiongkok memberi Zheng Yi denyut nadi, dan situasinya tidak optimis. Setelah beberapa detik, dokter jenius itu melepaskan tangannya, ekspresinya sangat serius. Zheng Renjue bertanya, bagaimana situasinya? Dokter jenius buru-buru berlutut di tanah dan menjelaskan, Zhong Zhongxi, kondisi Zheng Xiao sedikit serius. Luka di tubuhnya mungkin sembuh, tetapi hal-hal di luar tubuh lebih merepotkan. Zheng Renjue terkejut, kelima jarinya meraih kerah dokter jenius dan mengangkatnya. Apa masalah utamanya? Apakah ada bantuan? Dokter jenius itu gemetar ketakutan, dan berkata-kata demi kata, Zheng Xiao ketakutan. Biasanya hanya ketika dia melihat hal-hal yang sangat mengerikan. Jiwanya diguncang ketakutan, dan tubuhnya bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Tetapi masalah dengan jiwa sangat sulit. Limbah. Setelah kata-kata itu jatuh, dokter jenius itu langsung diusir oleh Zheng Renjue. Hancur keras di dinding. Bagaimana mungkin anakku takut, jelas kamu tidak pandai dalam pengobatan. Dokter jenius itu meludahkan seteguk darah dan berlutut di tanah, Zhong Zhongxi, saya tidak menipu sama sekali, Anda dapat melihat dari mata Zheng Xiao bahwa pupilnya menyusut, jauh lebih kecil dari pupil normal. Dalam hal ini, biasanya hanya ketika kamu ketakutan. Zheng Renjue melirik Zheng Yi yang menyeringai, hatinya terbakar amarah, dan kemudian matanya yang dingin menatap dokter jenius itu, dan berkata, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, dalam 3 hari, dia harus kembali ke normal, jika tidak, kamu akan mengungkitnya. Ayo temui aku. Wajah dokter jenius itu sangat pucat, bukankah ini memalukan? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Zhong Zhongxi, saya mendengar bahwa ada ramuan obat yang sangat berharga di lembah raja obat yang disebut rumput kondensasi jiwa. Saat ini, hanya tanaman seperti itu yang ditemukan di Tiongkok. Jika ada rumput pemusatan jiwa, mungkin Zheng Xiao masih bisa diselamatkan. Kamu yakin? Bawahan dikonfirmasi. Mata Zheng Renjue menyipit, dan dia langsung memanggil Xiang Chendong dari Aliansi Farmasi Huaxia. Setelah beberapa obrolan, Zheng Renjue langsung menyatakan niatnya, tetapi ketika dia mendengar jawaban Xiang Chendong, Zheng Renjue melemparkan ponselnya ke tanah. Karena satu-satunya rumput yang membekukan jiwa di Tiongkok adalah di pagi hari dan baru saja diambil oleh Chen Ye. Chen Ye menghancurkan putranya dengan tangannya sendiri, dan bahkan merampas satu-satunya kesempatannya. Darah tekad Zheng Ren membengkak, dan matanya akan menembakkan api. Setelah waktu yang lama, dia menekan tombol di kantor, dan setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah muncul di depan Zheng Renjue. Tuan, apa perintah Anda? Zheng Renjue berkata langsung, mulai hari ini, pengumuman akan dibuat di seluruh dunia seni bela diri Huaxia. Jika ada yang memiliki rumput konsentrat jiwa, Biro Seni Bela Diri Huaxia bersedia menukarnya dengan semua syarat. Tidak hanya itu, orangnya yang menyumbangkan rumput konsentrat jiwa akan menjadi Huaxia. Tamu paling terhormat dari Biro Seni Bela Diri. Ya. Segera, Zheng Yi dibawa pergi oleh para pelayan. Tabib ajaib dan lelaki tua berjubah itu juga pergi. Zheng Renjue adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh kantor. Dia datang ke jendela dari lantai ke langit-langit, menatap tenggara Tiongkok, matanya sangat dingin. Chen Ye, ketika kamu menginjakkan kaki di ibu kota, kamu akan jatuh. Villa Mincui. Chen Ye pertama kali melihat raksasa dan menemukan bahwa tangan raksasa telah terlahir kembali sepenuhnya. Bahkan perban di tangannya terangkat. Raksasa sangat bersemangat, Tuan, saya merasa kekuatan lengan yang patah beberapa kali lebih kuat. Apa yang terjadi? Chen Ye menjelaskan, ini normal, tangan yang kental, beradaptasi dengan atmosfer sekitarnya, sangat cocok untuk tubuh dan tingkat kultivasi Anda saat ini. Secara alami sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tetapi beberapa hari ini, ingatlah bahwa wabah itu terlalu besar. Kekuatan. Baik tuanku. Setelah itu, Chen Ye kembali ke villa, dan kekacauan di ruang tamu telah dibersihkan oleh mereka berdua. Dia berpikir bahwa keduanya akan terus memanggang, tetapi dia tidak menyangka bahwa di sofa, keduanya tertidur. Rupanya, dia lelah dari masalah hari ini. Chen Ye menggelengkan kepalanya, mengambil kedua putrinya, dan mengirim mereka langsung kembali ke kamar. Sunny tidak menanggapi sama sekali, dan tidur sangat nyenyak. Tetapi ketika dia mengirim Xia Roswei kembali ke kamar, matanya tiba-tiba terbuka. Bibir merah itu langsung berciuman.